Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, Badan Komunikasi Pemerintah terus mencermati dan merespon berbagai perkembangan strategis yang menjadi perhatian publik, mulai dari penguatan keberpihakan kepada petani dan nelayan sebagai fondasi ketahanan pangan nasional, pembangunan konektivitas melalui peresmian 1.151 km jalan, hingga peluncuran paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan beberapa perkembangan dan kebijakan strategis pemerintah yang menjadi perhatian publik pada pekan ini. Rekan-rekan yang saya hormati, pada 24 Juni 2026 lalu, Presiden Prabowo menghadiri acara Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo. Kehadiran Presiden dalam acara itu menjadi penegasan komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada petani yang selama ini menjadi tulang punggung negara dalam mencapai kedaulatan pangan nasional. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani telah ditunjukkan lewat berbagai kebijakan. Untuk menjamin pupuk subsidi selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu, pemerintah menambah kuantum pupuk subsidi hingga 2 kali lipat menjadi 9,5 juta ton dan memangkas rantai birokrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk dilakukan berlangsung dari PT Pupuk ke Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan atau koperasi dan kemudian ke petani. Petani yang telah terdaftar dan hendak menebus pupuk cukup membawa KTP saja. Tata kelola juga diintegrasikan secara digital sehingga data penerima dan penyaluran lebih mudah dipantau. Sejak Oktober 2025, harga pupuk subsidi diturunkan hingga 20%, pertama kali dalam sejarah. Harga pupuk urea yang semula Rp2.250 per kilogram turun 20% menjadi Rp1.800 per kilogram. Lalu pupuk NPK dari semula harga Rp2.300 per kilogram turun 20% menjadi Rp1.840 per kilogram. Pupuk subsidi untuk sektor perikanan yang sudah 4 tahun dihapuskan, tahun ini kembali diberikan dengan jumlah 295.000 ton. Selanjutnya, upaya lain yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan, serta sarana produksi demi mendorong modernisasi pertanian dan swasembada pangan. Jenis Alsintan yang diberikan seperti traktor roda 2 dan 4, mesin penanam atau rice transplanter, combine harvester atau mesin pemanen, hingga drone untuk menanam benih dan penyemprotan hama. Untuk tahun 2026, Kementerian Pertanian telah menyiapkan sekitar 38.969 unit bantuan Alsintan dengan anggaran sekitar 4,19 triliun rupiah untuk didistribusikan ke petani. Selain itu, ada juga skema kredit Alsintan di mana pemerintah memberikan fasilitas pinjaman dengan suku bunga sangat ringan melalui bank pemerintah atau daerah untuk pengadaan alat. Pemerintah juga menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah yang diserap Bulog dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, at any quality atau tanpa rafaksi. Kenaikan HPP dan serapan gabah Bulog membuat harga gabah petani terjaga minimal di Rp6.500 per kilogram. Keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian ini pun telah membuahkan hasil manis. Ketahanan pangan nasional kita menguat. Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan sepanjang tahun 2025 produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton. Tidak jauh berbeda dengan data pangan PBB atau FAO yang menyebut produksi beras Indonesia 35,6 juta ton. Dan data Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA yang menyebut angka 34,6 juta ton. Sementara itu, cadangan beras pemerintah atau CBP pada Juni tahun ini mencapai 5,3 juta ton, yang menjadi catatan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Presiden Prabowo pada awal tahun 2026 telah menyatakan Indonesia resmi swasembada beras per 31 Desember
2025 dan tidak melakukan impor beras sepanjang 2025. Seiring dengan hal itu, kehidupan petani juga semakin sejahtera. Menurut data BPS, nilai tukar petani atau NTP pada Mei 2026 mencapai 127,73. Ini adalah angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Artinya kini ekonomi para petani membaik sehingga daya beli mereka pun meningkat. Atas kondisi tersebut, pengakuan internasional pun mulai berdatangan. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang di peta pangan dunia tahun 2026. Di tengah panen dunia yang menyusut dan cadangan global yang menipis, sektor pertanian Indonesia justru bergerak naik. Indonesia kini duduk di posisi keempat sebagai produsen beras terbesar di dunia, berada di bawah India, Tiongkok, dan Bangladesh. Ini merupakan prestasi bangsa sekaligus pengingat betapa besarnya jasa para petani bagi kehidupan kita. Rekan-rekan yang saya hormati, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebuah langkah nyata yang dibangun bukan hanya jalan, tetapi juga akses ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada Selasa 23 Juni 2026, dalam kunjungan kerja di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Presiden Prabowo secara resmi telah membuka jalan baru bagi konektivitas bangsa kita. Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan dan peningkatan jalan daerah melalui program instruksi jalan daerah atau IJD tahun anggaran 2025 dengan total panjang mencapai 1.151 km yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah besar ini bukan hanya tanpa arah, ini adalah komitmen penuh dari arahan Presiden untuk mempercepat pembenahan jalan-jalan di daerah. Mengapa jalan daerah ini begitu krusial? Karena jalan-jalan inilah yang menjadi urat nadi perekonomian rakyat. Inilah jalur yang menghubungkan produksi para petani di desa melalui meja makan keluarga di seluruh Indonesia. Pembangunan ini adalah fondasi kokoh kita bersama untuk menyongsong swasembada pangan, energi, dan air. Kita ingin memastikan bahwa ke depan tidak boleh ada lagi hasil panen yang membusuk di jalan karena akses yang rusak. Tidak boleh ada lagi pasokan energi dan air bersih yang terhambat karena jalur yang terputus. Dengan jalan yang mulus dan terhubung, aliran pasokan pangan dari pusat-pusat produksi ke masyarakat akan berjalan lebih cepat dan efisien. Melalui peresmian jalan daerah ini, pemerintah ingin mengirimkan pesan yang kuat kepada seluruh rakyat bahwa pembangunan di era ini adalah pembangunan inklusif. Pembangunan yang tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi menjangkau hingga ke pelosok-pelosok daerah yang selama ini jarang tersentuh. Kita ingin memastikan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi benar-benar dirasakan oleh setiap warga negara. Jalan sepanjang 1.151 km ini adalah bukti nyata bahwa ketika kita bersatu dan bergerak maju, tidak ada tantangan yang tidak bisa kita lalui. Ini adalah tulang punggung baru kita menuju Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera. Mari kita rawat bersama kemajuan ini demi masa depan anak cucu kita. Rekan-rekan yang saya hormati, pemerintah tidak ingin sekedar mengejar angka di atas kertas, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung secara luas. Oleh karena itu, memasuki paruh kedua tahun 2026, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi semester 2 guna mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi. Paket stimulus tersebut terdiri atas kebijakan utama dalam 3 pilar besar dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Pertama, pemerintah akan memberikan insentif berupa diskon tarif transportasi kereta api dan kapal laut, serta pembebasan sebagian komponen biaya pada layanan penyeberangan dan transportasi udara selama masa libur sekolah serta periode Natal dan Tahun Baru. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan multiplier efek bagi perekonomian. Kedua, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima manfaat selama periode Juli hingga September 2026. Langkah ini ditujukan untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dari gejolak harga kebutuhan pokok. Ketiga, pemerintah akan membuka program magang nasional bagi 150.000 lulusan perguruan tinggi. Kemudian pemerintah juga akan membuka pelatihan vokasi bagi 220.000 lulusan SMA dan SMK,
serta 50.000 pekerja yang terdampak PHK. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus memperluas peluang bagi angkatan kerja untuk memperoleh kesempatan yang lebih baik. Seluruh stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha. Hal ini ditujukan agar kegiatan operasional tetap berjalan optimal di tengah gejolak global, menekan biaya produksi, serta mencegah kenaikan harga barang konsumsi yang lebih luas. Dukungan tersebut diberikan melalui fasilitas bea masuk 0% atas impor LPG bagi industri petrokimia dan impor bahan baku plastik. Terakhir, pemerintah juga memberikan dukungan kepada pelaku industri kreatif melalui tarif khusus pajak penghasilan atau PPh final sebesar 1,5% bagi para penulis. Pemerintah akan terus mengawal implementasi seluruh kebijakan tersebut agar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.